Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran pertama kita di kelas kimia. Oke, bersama saya di sini Bu Nana. Saya di sini akan membahas nih tentang kimia. Apa sih itu kimia? Mungkin di sini anak-anakku semuanya mungkin masih ada yang belum tahu nih kimia itu nantinya belajarnya tentang apa sih itu. Terus mungkin ada yang pernah dengar kalau kimia itu sulit gitu. Jadi di sini kita akan cari tahu lebih lanjut tentang apa itu kimia. Nah, di sini saya pengen kalian siapkan buku catatan kalian. Nanti um, apa yang saya sampaikan di sini saya minta untuk dicatat dan nanti mohon dikumpulkan di link yang akan saya bagikan di grup kita. Oke. Nah, yang pertama di sini saya mau tanya dulu nih tentang pendapat kalian tentang kimia. Oke. Maksudnya gimana? Mungkin kalian pernah dengar nih dari luar-luar atau dari kakak tingkat kalian atau mungkin dari siapapun di luar sana yang pernah bilang bahwa mata pelajaran kimia itu adalah mata pelajaran yang sulit gitu. Terus mungkin aja ada yang bilang kimia itu rumit, banyak rumus-rumusnya, terus juga banyak hafalannya, banyak hitung-hitungannya gitu. Dan dari semua hal yang pernah kalian dengar atau mungkin juga ada yang belum pernah dengar apa-apa nih tentang kimia, bener-bener nggak tahu apa yang akan dipelajari di kimia. Tapi saya pengen kalian memberikan pendapat kalian saat kalian mendengar kimia itu apa yang pertama kali kalian pikirkan. Oke, saya akan kasih waktu kepada kalian. Mohon untuk di pause dulu videonya dan catat satu hal saja yang kalian pikirkan saat kalian mendengar kata kimia. Oke, sudah? Nah, kalau sudah, di sini saya akan bahas sedikit nih tentang kimia itu apa. Jadi di sini mungkin memang ada kali ya di luar sana yang bilang gitu kalau kimia itu sulit, kimia itu beneran rumit untuk dipelajari gitu. Tapi semoga hal itu tidak mempengaruhi pikiran kalian karena kalian sendiri belum mempelajarinya kan. Jadi kalian belum merasakan bagaimana mempelajarinya. Mungkin saja menurut kalian kimia itu malahan asik, malahan jadi berbeda dengan pemikiran orang di luar sana gitu, ya kan? Nah, oke. Jadi kalau kita bahas kimia nih ya, mulai dari ilmunya dulu. Kimia itu adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, perubahan materi dan energi yang menyertai perubahan tersebut. Jadi ini adalah ruang lingkup dari kimia itu. Terus apa sih itu materi? Materi itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Segala sesuatu memiliki massa, menempati ruang. Contohnya gimana? Contohnya kita sendiri. Kita ini memiliki massa dan menempati ruang. Terus misalnya apa lagi? Misalnya pohon. Pohon juga memiliki massa dan menempati ruang. Terus apa lagi? Ada banyak sekali hal di bumi ini yang memiliki massa dan menempati ruang. Bahkan hampir semua hal di bumi ini memiliki massa dan menempati ruang. Berarti kita mempelajari semua yang ada di muka bumi ini dong. Ya, kurang lebih seperti itu. Kita bahas nanti. Oke? Nah, jadi di sini kalau misalnya kita bahas satu persatu nih, sedikit aja kita bahas. Ada susunan materi tadi, ada struktur materi, ada sifat materi, perubahan materi, dan perubahan energinya. Oke, mulai dari susunan materi dulu. Nah, susunan dari materi. Materi di sini saya ambil dua contoh, ada alkohol dan air. Alkohol itu apa? Iya, mungkin dari kalian ada yang menjawab alkohol itu adalah yang bisa bikin mabuk. Oke, jadi alkohol itu tidak hanya sebatas itu. Mungkin kalian taunya alkohol adalah sesuatu yang bisa bikin seseorang mabuk. Tapi di luar itu alkohol ini adalah salah satu senyawa kimia yang
sering juga dipakai dalam kegiatan medis, misalnya membersihkan alat-alat medis, ataupun misalnya kalian luka, jatuh, lukanya bisa dibersihkan dulu atau disterilisasi dulu dengan alkohol. Atau mungkin sekarang nih karena lagi musim COVID-19 atau corona nih, jadi kita sering-sering katanya menggunakan hand sanitizer. Nah, hand sanitizer itu juga mengandung alkohol, makanya dia bisa membersihkan tangan kita dari kuman. Nah, itu tadi alkohol. Terus ada juga air. Di sini saya ambil contohnya. Air pasti semua orang tahu. Atau mungkin sudah ada yang tahu juga bahwa rumus molekul dari air itu adalah H2O, ya kan? Karena mungkin di SMP kalian sudah pernah dengar tuh H2O itu adalah air. Nah, di sini yang membedakan keduanya di sini adalah yang pertama di sini ini nih. Ini apa sih namanya? Ini itu adalah rumus molekulnya atau rumus senyawanya. Jadi rumusnya adalah C2H5OH, sedangkan air rumusnya adalah H2O. Kenapa berbeda? Ya karena senyawanya berbeda, ya kan? Jadi di sini susunannya berbeda. Di sini ada tersusun dari C, dari H dan dari O. Terus sedangkan air di sini tersusun dari H dan O saja, tidak ada C kan? Nah, terus jumlah H-nya pun berbeda. Nah, di sini karena perbedaan susunan tersebut, artinya perbedaan itu bisa mempengaruhi hal lainnya. Di sini mempengaruhi sifatnya. Alkohol jadi sifatnya mudah terbakar. Jadi kalian kalau misalnya menggunakan alkohol itu jangan dekat-dekat dengan sumber panas karena itu bisa mudah terbakar ya. Terus kalau misalnya air itu justru kebalikannya, dia bisa memadamkan api ya. Jadi kalau misalnya kalian ingin memadamkan api kan biasanya orang-orang pakai air tuh. Nah, jadi di sini dua senyawa ini itu memiliki susunan yang berbeda sehingga sifatnya pun dipengaruhi oleh perbedaan susunan itu. Sifatnya pun juga berbeda. Ini contoh kecilnya saja. Untuk materi-materi yang lain itu ada banyak lagi. Nanti kita pelajari itu di mata pelajaran kimia ini. Nah, di sini yang kedua adalah struktur materi. Sama seperti susunan materi, struktur materi itu juga mempengaruhi hal-hal lainnya. Jadi di sini ada grafit dan intan. Kenapa saya ambil grafit dan intan? Grafit dan intan ini mereka senyawanya mirip, nggak kayak alkohol sama air tadi. Alkohol sama air tadi itu kan jelas-jelas senyawanya beda. Tapi untuk grafit dan intan ini senyawanya mirip mereka berdua ini. Tapi kalau kalian lihat grafit ini kan bentuknya kayak batu gitu ya. Sedangkan intan itu bentuknya cantik, indah, terus berkilau gitu. Kenapa mereka bisa berbeda gitu? Sedangkan mereka senyawanya mirip. Bahkan si grafit sama si intan ini itu sebutannya adalah Beauty and the Beast katanya, si cantik dan si buruk rupa. Kenapa gitu? Ya karena mereka memiliki struktur yang berbeda. Si grafit ini adalah bisa dibilang bentuk dasar dari si intan. Ini adalah bentuk dasarnya. Jadi apabila si grafit ini diberikan tekanan yang tinggi, terus juga diberikan pada suhu yang tinggi, dia nanti akan menjadi indah dan cantik juga kayak si intan. Nah, oke. Jadi adanya perbedaan itu tadi, itu juga mempengaruhi sifatnya, sifat kimiawi dan sifat maksudnya sifat kimiawi dan sifat kimianya. Oke, jadi di sini sifat kimiawinya itu berbeda antara si grafit dan si intan karena strukturnya tadi yang berbeda. Sudah sampai di situ mungkin bisa dipahami. Lanjut kita ke sifat materi. Nah, di sini sifat materi itu sebenarnya ada banyak. Ada yang mungkin kalau saya sebutkan di sini salah satunya mudah terbakar. Ada juga yang nanti sifatnya itu beracun. Ada juga nanti mudah sifatnya korosif atau bisa membuat
benda-benda bisa berkarat seperti itu ada sifat-sifat materi. Nah, di sini saya ambil satu contoh, ini mudah terbakar. Contohnya adalah si alkohol tadi lagi nih, kita ambil alkohol itu sifatnya mudah terbakar. Jadi setiap senyawa itu memiliki sifat khasnya masing-masing. Nah, nanti di kimia ini kita akan kelompokkan nih, mana yang mudah terbakar, mana yang sifatnya beracun, mana yang dia korosif. Itu nanti akan dikelompokkan supaya mempelajarinya pun jadi lebih mudah. Terus, nah di sini ada perubahan materi. Perubahan materi kita tahu ada dua. Mungkin di SD, di SMP kalian sampai 3 atau sampai berapa perubahan materinya. Tapi di sini yang kita bahas itu cuma 2. Perubahan fisikanya sama perubahan kimianya. Kalau perubahan fisika itu kan kayak es mencair, terus menguap, menyublim, mengembun, itu ada perubahan fisikanya. Tapi perubahan kimia ini adalah perubahan yang ditandai dengan bentuknya zat baru. Misalnya proses fermentasi itu kan terbentuk zat baru. Misalnya zat barunya alkohol itu kan dari hasil fermentasi, ya kan? Nah, di sini adalah hal-hal ini juga kita pelajari di kimia. Terus perubahan energi itu maksudnya apa? Jadi ada perubahan materi yang disertai dengan perubahan energi. Contohnya pembakaran bahan bakar minyak. Pembakaran bahan bakar minyak ini itu dia kan proses pembakaran itu kan menghasilkan energi ya, membebaskan energi. Makanya si energi itu tadi dia bisa membuat pekerjaan kita jadi lebih mudah. Misalnya kalian menggunakan bahan bakar minyak untuk memasak gitu. Artinya energi yang dihasilkan tadi itu berguna untuk kalian memasak. Energinya berbentuk apa? Energinya berbentuk panas. Terus misalnya kalian pakai bahan bakarnya di kendaraan. Jadi energinya tadi membantu untuk menggerakkan kendaraannya, ataupun bahan bakar untuk industri, untuk menggerakkan mesin. Jadi hal seperti itu. Jadi perubahan materi itu disertai dengan perubahan energi. Seperti itu tadi. Oke, sudah. Nah, sekarang kita masuk ke manfaat belajar kimia. Apa sih manfaatnya belajar kimia? Ngapain sih kita belajar kimia itu? Sekarang kalau misalnya saya tanya kepada kalian, kenapa air itu dapat memadamkan api? Jawaban kalian apa? Mungkin sebelum belajar kimia, kalian jawabnya, memang dari sananya gitu bu, gitu. Sudah takdir bu, emang Tuhan kasih kayak gitu. Emang air diciptakan untuk memadamkan api gitu. Mungkin ada yang jawab kayak gitu, ya kan? Jadi saya harapkan setelah kalian belajar kimia, itu kalian gak lagi jawab-jawab dengan hal-hal seperti itu. Kalian menjawabnya jadi lebih rasional, ada alasan tertentu gitu. Kalian sudah ada ilmunya untuk menjelaskan. Misalnya kenapa air bisa memadamkan api itu karena air memiliki ikatan yang stabil antar senyawanya gitu. Jadi dia nggak mudah bereaksi itu sama oksigen. Jadi saat didekatkan dengan sumber panas, itu dia nggak akan mudah bereaksi ya. Nah, itu adalah jawaban yang lebih rasional daripada takdir bu, memang dari sono ya bu gitu. Jadi setelah belajar kimia jangan lagi ada jawaban-jawaban yang seperti itu, oke? Sudah. Nah, di sini selain itu tadi, saya harapkan setelah kalian belajar kimia, kalian jadi mampu menjelaskan kejadian yang ada di alam secara rasional. Nah, itu yang tadi, ya kan? Terus yang kedua, kalian jadi mengetahui produk yang baik dan tidak baik digunakan. Jadi di kimia itu juga berguna untuk pengolahan produk. Saat kalian tahu pengolahannya, tahu bahan apa aja yang digunakan, kalian jadi tahu produk mana yang baik dan produk mana yang kurang baik. Misalnya kalian mau pakai skincare, yang cewek-cewek nih, mau pakai skincare. Nah, kalian harus tahu tuh apa aja yang mengandung di situ, yang mengandung di skincare kalian. Baik nggak nih buat muka kalian, cocok nggak nih buat wajah kalian gitu. Nah, itu ada penjelasannya di kimia itu, ya. Terus yang ketiga, menyadari pentingnya seorang ahli kimia. Maksudnya apa? Jadi di hampir setiap profesi itu ada seorang ahli kimia yang dibutuhkan.
Oke, misalnya saja di perkebunan sawit. Di perkebunan sawit ada nggak sih ahli kimianya? Ada. Di mana? Di laboratoriumnya. Ngapain tuh? Ngapain sih ahli kimia kira-kira? Oke, jadi untuk proses pengolahan dari biji sawit menjadi minyak itu ada prosesnya, dan di situ ada proses kimianya. Makanya di situ dibutuhkan seorang ahli kimia untuk mengetahui layak atau tidaknya minyak yang dihasilkan dan lain-lain sebagainya. Oke. Nah, itu pentingnya ahli kimia. Jadi, hampir di setiap profesi itu ada ahli kimianya. Terus menyadari akan kebesaran Sang Pencipta. Oke, jadi di kimia itu kita mempelajari sesuatu dari yang mulai kelihatan sampai yang tidak terlihat sekalipun itu kita pelajari. Mungkin di mata pelajaran lain kita mempelajarinya tentang hal yang terlihat jelas gitu di kehidupan, misalnya biologi. Kita mempelajari tentang proses fotosintesis. Dari proses fotosintesis aja tuh kita sudah bisa menyadari kebesaran Sang Pencipta, ya kan? Bahkan kenapa kita bisa bilang kayak gitu? Kenapa? Karena pohon itu bisa membuat makanannya sendiri. Itu adalah salah satu kebesaran Sang Pencipta, ya kan? Terus di kimia itu justru mempelajari jauh lebih dalam lagi. Bagaimana proses fotosintesis itu terjadi, apa saja yang dipakai di proses fotosintesis itu. Terus misalnya kita pelajari tentang atom, sampai ke dalam-dalam atom. Atom itu adalah benda terkecil, benda yang paling kecil di bumi ini. Jadi benda terkecil di bumi itu disebut dengan atom. Di atom itu kita pelajari, bahkan di atom itu kalau saya boleh bilang, susunannya itu sungguh sangat luar biasa teratur. Jadi ada suatu susunan yang bahkan tidak bisa dijelaskan secara rasional bagaimana itu bisa terjadi gitu. Jadi hal-hal seperti itu membuat kita semakin sadar bahwa Sang Pencipta itu benar-benar luar biasa gitu, ya kan. Jadi walaupun kita mempelajari sesuatu secara rasional gitu, kita juga tidak lupa untuk bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan kehidupan kepada kita, ya kan. Oke, jadi segitu saja perkenalan kali ini. Kita lanjut pengenalan kimianya ke minggu depan. Oke, sampai ketemu minggu depan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di grup kita. Cukup sekian penyampaian materi dari saya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have you any idea